Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat kebajikan dengan melakukan ibadah, terutama ibadah sunnah, memang harus semata-mata diperuntukkan kepada Allah. Sebab jika perbuatan itu dilakukan bukan karena Allah, melainkan demi dilihat orang lain, maka bisa-bisa tidak mendapatkan pahala dan memperoleh kesia-siaan, capek, dan letih belaka. Berikut ini adalah kisah ulama yang memikirkan nasib umatnya. Hal itu dikarenakan Allah tidak akan mengganjar dengan memberikan pahala kepada seseorang yang melakukan ibadah dengan tujuan demi dilihat orang lain. Seperti teman dekat, calon istri, atasan, atau mertua. Dengan kata lain, Allah lah tujuan dari seseorang melakukan ibadah dan bukan untuk orang lain. Untuk itu, seringkali kita mendengar kisah orang-orang mulia dan agung yang sengaja beribadah dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut kalau hal itu menjadi riya atau demi tujuan dan kepentingan tertentu. Sebab tujuan ibadahnya adalah hanya Allah semata. Dan jika kemudian sedang berpikir, toh ia memikirkan masalah demi kepentingan umat banyak. Tapi orang lain tidak tahu, seringkali salah faham. Sebagaimana ketidaktahuan putri Imam Ahmad berkaitan dengan perilaku Imam Syafi'i yang semalaman menginap di rumah ayahnya. Sebab dia tahu cerita baik yang selama ini mengitari Imam Syafi'i ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Apalagi ia menemukan sang imam melakukan sholat tanpa wudhu, tidur pulas dengan tidak menjalankan sholat tahajud, dan makan dengan penuh nafsu. Nah, ini kisah dari ketidaktahuan putri Imam Ahmad dengan apa yang dilakukan Imam Syafi'i selama semalaman di rumah ayahnya. Padahal di balik yang tidak diketahui itu ternyata tidak ada kejanggalan. Semua berjalan dalam rel koridor syariat Islam, dan bahkan sang ulama besar itu boleh dikata lebih memilih memikirkan nasib umat daripada memilih sholat tahajud demi dirinya semata. Tersebutlah nama Imam Ahmad, seorang ulama besar yang dikenal alim dan cerdas. Ia juga dikenal sebagai ahli ibadah serta memiliki tingkat ketakwaan yang tidak diragukan lagi. Meski demikian, Imam Ahmad tak hidup dengan sombong. Ia tetaplah bersahaja dan bahkan terhadap ulama lain, semisal kepada Imam Syafi'i, tetap menaruh hormat dan menghargai reputasi yang dimilikinya. Tidak salah ia kagum terhadapnya. Dan dari rasa kagum itu kemudian menceritakan seputar kehidupan sehari-hari yang dilalui Imam Syafi'i kepada putri kesayangannya. Untuk apa? Tujuannya, selain untuk mengenalkan sang ulama yang alim itu, sang ayah juga berharap besar dengan bercerita tentang kehidupan Imam Syafi'i, kelak bisa membawa putri kesayangannya mengambil bahan renungan untuk dijadikan tauladan. Hampir setiap hari, sang ayah selalu bercerita seputar kelebihan dan ketakwaan Imam Syafi'i kepada putrinya. Bahkan cerita itu diulang dan diulang terus-menerus. Seakan-akan Imam Syafi'i itu adalah manusia agung yang tidak memiliki borok. Pendek kata, di mata Imam Ahmad ada banyak kelebihan dari Imam Syafi'i yang perlu diceritakan kepada sang putri. Apalagi Imam Syafi'i tergolong berilmu tinggi dan memiliki tingkat ketakwaan kepada Allah. Akibatnya, sang putri jadi terkesan dan sekaligus juga penasaran. Dalam hati kecil sang putri terbersit pemikiran, seperti apakah kehidupan Imam Syafi'i itu. Nah, suatu hari kebetulan Imam Ahmad mengundang Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya. Saat itulah sang putri memperhatikan setiap gerak-gerik Imam Syafi'i dan tidak ingin kehilangan rasa penasaran yang selama ini dipendamnya. Ia ingin membuktikan kebenaran cerita yang disampaikan oleh ayahnya itu. Mulai dari pertama kali Imam Syafi'i datang, berangkat ke kamar tidur, dan bangun di esok hari untuk mengerjakan sholat subuh. Sang putri selalu memperhatikannya dengan seksama. Saat sang putri tahu dan melihat dengan dekat atas perbuatan Imam Syafi'i, ternyata ia kecewa berat. Apa yang diceritakan ayahnya berkaitan dengan ilmu yang dimiliki,
Amalan yang dijalankan Imam Syafi'i ternyata dianggap jauh dari kenyataan. Setidaknya ada 3 hal yang dicatat oleh sang putri dan ia cukup kecewa. Pertama, saat dia melihat Imam Syafi'i dijamu makan dengan menu yang mewah. Ternyata Imam Syafi'i makan dengan lahap seakan-akan tak pernah makan. Imam Syafi'i seakan rakus dengan kenikmatan menu yang dihidangkan itu. Lebih dari itu, yang kedua, sebagai seorang ulama besar, tentunya sang putri berharap Imam Syafi'i melakukan sholat tahajud. Rupanya hal itu tidak juga dilakukan. Bahkan sang putri menduga kalau semalaman itu Imam Syafi'i tidur dengan pulasnya dan nyenyak. Yang ketiga, saat azan subuh berkumandang, ternyata sang putri menjumpai Imam Syafi'i keluar dari kamar dan tanpa mengambil air wudhu, langsung menjadi imam dan sholat. Dari 3 hal yang dilihatnya sekilas itu, dia benar-benar sangat kecewa. Sebab ternyata ayahnya bercerita jauh dari kenyataan. Justru saat dia melihat sendiri setelah bertemu secara langsung dengan Imam Syafi'i saat menginap di rumah ayahnya, tak salah jika sang putri kemudian bertanya kepada ayahnya karena merasa janggal. "Ayah, apakah benar dia itu adalah Imam Syafi'i yang sering kali ayah ceritakan? Bahwa dia adalah ulama besar yang diliputi dengan kebaikan, kepintaran, dan bahkan ketakwaan?" Dengan mantap, Imam Ahmad menjawab, "Iya, dialah orangnya." Tapi putrinya berkata lagi, "Aku tak berani berkata ayah bohong dengan cerita yang selama ini ayah ceritakan tentang kelebihan, kepintaran, dan ketakwaannya. Namun, setelah saya mengamati selama Imam Syafi'i bermalam di sini, ternyata ada 3 hal yang sangat saya sayangkan. Sebab, tatkala kami menghidangkan makanan, ternyata dia makan banyak sekali. Juga ketika masuk kamar, dia tidak melakukan sholat malam dan tahajud. Dan esoknya ia lalu menjadi imam pada sholat subuh tanpa berwudu." Imam Ahmad yang tak menduga anak putrinya memperhatikan dengan detail perilaku Imam Syafi'i saat bermalam di rumahnya menjadi penasaran juga. Karena itulah ia langsung menemui Imam Syafi'i dan bertanya tentang 3 hal yang disayangkan oleh putrinya itu. Imam Ahmad lalu bercerita mengenai apa yang dipikirkan oleh putrinya dan juga bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan oleh putri saya itu?" Berat juga Imam Syafi'i memulai untuk membuka mulut. Sebab tak enak juga Imam Syafi'i bercerita terus terang dan jujur dengan apa yang telah ia lakukan selama bermalam di rumah Imam Ahmad. Namun, akhirnya Imam Syafi'i berkata jujur agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Ia pun akhirnya berkata, "Wahai Imam Ahmad, aku makan banyak karena mengetahui bahwa makanan yang kalian hidangkan itu adalah makanan yang halal, dan kau adalah seorang laki-laki mulia, sedangkan makanan yang mulia dan halal adalah obat. Hal itu berbeda dengan makanan orang yang kikir yang dapat menjadi penyakit." Saat mendengar pengakuan dari Imam Syafi'i itu, Imam Ahmad hanya termangu dan menanti kelanjutan pengakuan berikutnya. "Jadi, aku makan tidak untuk memuaskan selera, melainkan aku makan atas dasar untuk berobat dengan makananmu. Adapun mengenai malam yang aku lewatkan tanpa sholat tahajud, karena saat merebahkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seakan kitab Allah dan sunnah Nabi ada di depan mataku. Sehingga aku menemukan kesimpulan 70 masalah fikih yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan tak ada kesempatan untuk melakukan sholat malam." Imam Ahmad masih mendengarkan dengan terkesima. Adapun berkenaan dengan sholat subuh tanpa wudhu, sebenarnya karena sepanjang malam itu aku tidak tidur sama sekali dan tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhuku, maka aku akhirnya sholat subuh dengan wudhu isya. Dari pengakuan itu, Imam Ahmad menjadi lega sebab rasa kecewa yang dipendam oleh putrinya ternyata tidaklah benar. Sebab ia tahu sepenuhnya bahwa yang dilakukan Imam Syafi'i tak mungkin akan melanggar syariat. Dan bahkan sepanjang malam justru memikirkan nasib dan masa depan umat dengan terpecahkannya soal-soal fikih yang di kelak kemudian hari menjadi rujukan umat dalam bidang furu'iyah. Dari kisah ini ada pesan yang bisa kita ambil. Pertama, kita tidak boleh menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Sebab
Mata yang kita miliki terkadang terkecoh dengan sesuatu hal yang itu kadang tidak merupakan hal yang sebenarnya. Semisal sang putri Imam Ahmad yang melihat Imam Syafi'i tertidur, padahal dalam kepalanya memikirkan nasib umat yang itu cukup berharga dan berkualitas. Kedua, jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam. Sebab kesimpulan yang diambil dengan tergesa-gesa bisa menjadi salah dan tak sepenuhnya mewakili realitas. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk meneladani tokoh-tokoh dalam kisah tersebut. Juga membuka wawasan bahwa sholat dan ibadah lain itu tidaklah perlu untuk dipamerkan, apalagi diperagakan dengan penuh kepura-puraan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.